Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Erwin Wijaksana akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Nilai Pendidikan Karakter Novel Laut Bercerita karya Laila Chowdhury dan rencana pembelajarannya di kelas 12 SMA. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 1. Unsur intrinsik novel Laut Bercerita karya Laila Chowdhury. 2. Aspek kebahasaan novel Laut Bercerita karya Laila Chowdhury. 3. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Laut Bercerita. 4. Rencana pelaksanaan pembelajaran novel di kelas 12 SMA. Pendahuluan. Karya sastra merupakan hasil karya manusia dengan memainkan imajinasi yang terdapat dalam diri pengarangnya. Karya sastra hadir bukan sebagai ungkapan segala hal yang ingin disampaikan oleh pengarang, melainkan juga pesan yang harus dipahami oleh pembaca. Menurut Mulia Hasana, karya sastra merupakan hasil karya manusia dengan memainkan imajinasi yang terdapat pada diri dalam pengarangnya. Metode berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif karena data yang diteliti berupa kata-kata dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan secara statis atau angka-angka. Objek material penelitian adalah novel Laut Bercerita karya Laila yang diterbitkan oleh penerbit Kepustakaan Gramedia. Sedangkan objek formal merupakan sudut pandang yang ditujukan kepada bahan penelitian. Objek formal penelitian adalah unsur intrinsik, aspek kebahasaan, nilai pendidikan karakter dalam novel Laut Bercerita karya Laila. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data: menemukan sumber yang tertulis berupa novel, membaca secara kritis keseluruhan teks novel Laut Bercerita karya Laila, mengelompokkan dan mencatat data baik unsur intrinsik, aspek kebahasaan maupun nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Laut Bercerita dalam kartu pencatat data, dan menemukan nilai-nilai pendidikan karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Penelitian ini berupa data, berupa kutipan-kutipan baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang terkait dalam kajian pendidikan karakter. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data: menemukan sumber yang tertulis pada novel, membaca novel secara kritis dan keseluruhan teks novel, mengelompokkan dan mencatat data baik unsur intrinsik, aspek bahasaan maupun nilai pendidikan karakter dalam novel dan dicatat dalam kartu pencatat data. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data, adalah teknik isi. Ismawati menyatakan bahwa konten analisis ialah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif karakteristik dalam sebuah pencatatan dan hasil membaca karya sastra. Selain itu, Endaswara menyatakan bahwa analisis isi atau analisis konten adalah strategi untuk mengungkap pesan karya sastra. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis meliputi menganalisis data berupa narasi dan percakapan yang terdapat dalam novel, menganalisis data berupa aspek kebahasaan yang terdapat dalam novel, menganalisis berupa narasi dan percakapan yang terdapat dalam novel, menyimpulkan data secara keseluruhan. Teknik penyajian yang digunakan merupakan teknik informal. Metode informal merupakan cara penyajian analisis dengan kata-kata, bisa menggunakan tanda-tanda atau lambang menurut Sujanto. Berdasarkan pengertian tersebut, teknik penyajian hasil analisis berupa unsur novel Laut Bercerita meliputi tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Nilai pendidikan karakter meliputi religius, jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
nilai cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan rencana pelaksanaan pembelajarannya dengan metode cooperative learning di SMA. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian analisis nilai pendidikan karakter novel laut bercerita karya Laila Qodori dan rencana pembelajarannya di kelas 12 SMA, peneliti menemukan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel laut bercerita yang meliputi tema tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan nilai pendidikan karakter dalam novel laut bercerita karya Laila meliputi nilai pendidikan religius, bersahabat, kerja keras, jujur, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, semangat membaca, menghargai prestasi, peduli sosial. Sementara itu rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 12 SMA menggunakan metode cooperative learning. Hal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut. Unsur intrinsik novel laut bercerita. Unsur intrinsik dalam novel laut bercerita meliputi tema novel ini terdiri dari tema mayor dan minor. Tema mayor dalam novel ini adalah perjuangan aktivis yang melawan pemerintahan yang otoriter dan tidak dapat mempedulikan rakyat kecil selama ini. Sedangkan tema minor dalam novel adalah tentang permasalahan cinta, kehilangan seorang anggota keluarga, dan pengkhianatan seorang sahabat. Tokoh dan penokoh novel ini adalah biru laut yang mempunyai karakter semangat, bersahabat, penyayang. Dan nilai tokoh yang ada dalam novel ini adalah Asmara Jati yang mempunyai karakter peduli dan bekerja keras. Selain tokoh utama terdapat pula tokoh tambahan yaitu Kinanti yang memiliki karakter ramah dan pekerja keras, ibu yang mempunyai karakter perhatian dan penyayang. Selanjutnya adalah tokoh Mata Merah dan anak buahnya yang memiliki karakter sadis dan kejam. Ada tokoh Gusti yang memiliki karakter dingin dan dermawan, serta Alek yang memiliki karakter pekerja keras dan pendiam. Alur yang digunakan dalam novel ini merupakan alur maju. Alur yang dalam novel ini terdapat latar yang terdapat dalam novel ini adalah latar tempat dan latar waktu. Latar tempat dalam novel ini terdiri di Yogyakarta dan tempat penyekapan para aktivis. Sedangkan latar waktu dalam novel ini terdiri dari pagi, sore, dan malam hari. Sementara itu, pengarang menggunakan sudut pandang menggunakan orang pertama sebagai pelaku utama. Gaya bahasa dalam novel ini menggunakan majas personifikasi, hiperbola, dan metafora. Sementara amanat dalam novel ini adalah jangan pernah berdiam diri ketika kita membela kaum kecil. Selama pendapatmu benar, maka uraikanlah perjuangan hingga titik akhir, serta jangan pernah melupakan sejarah yang ada selama ini. Nilai pendidikan karakter dalam novel laut bercerita. Nilai pendidikan karakter dalam novel laut bercerita meliputi religius ketika ayah sedang meminta Bram untuk tetap beribadah, Laut yang berserah diri kepada Allah ketika sedang diuji, sementara Raka yang kehilangan laut. Selanjutnya nilai pelaksanaan pembelajaran novel laut bercerita di kelas 12 SMA. Rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan KD 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Novel yang digunakan dalam pembelajaran adalah novel laut bercerita. Peneliti menggunakan metode cooperative learning, yaitu dengan cara siswa dibagi kelompok-kelompok beranggotakan 4-5. Nah, pada metode ini peneliti berharap tentu saja siswa saling sharing untuk berbagi ilmu sehingga siswa yang kurang paham bisa lebih paham apa yang telah disampaikan. Dan berikutnya dengan metode ini tentunya siswa akan menambah ilmu pengetahuan dan gemar membaca novel. Berikutnya adalah simpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan data, novel laut bercerita karya Laila Qodori dapat disimpulkan unsur intrinsik berupa tema mayor,
dalam novel Laut Bercerita, yaitu tentang perjuangan aktivis melawan pemerintahan sendiri. Tema minor yaitu masalah kehilangan salah satu anggota keluarga dan jati diri. Tokoh dan tokoh tambahan yaitu ada Kinanti, Mata Merah, dan anak buahnya Gusti Alex. Sementara itu untuk latar waktu ada pagi dan malam hari. Gaya bahasa dalam novel digunakan gaya bahasa menggunakan hiperbola, personifikasi, dan metafora. Amanat tetaplah berkontribusi dan untuk tidak menyerah, berjuang agar masyarakat menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran, di antaranya sebagai berikut. Bagi peneliti berharap novel Laut Bercerita karya Leila Chowdhury dapat dijadikan salah satu referensi media pembelajaran di sekolah. Selain itu, pendidik diharapkan tidak hanya memberi teori, melainkan memberi contoh nyata penerapan pendidikan karakter baik, sehingga nilai pendidikan karakter dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kegemaran membaca karya sastra, baik karya sastra fiksi maupun karya sastra non-fiksi. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengetahuan mengenai nilai-nilai pendidikan karakter setelah membaca skripsi ini. Sementara untuk peneliti selanjutnya, pada penelitian berikutnya diharapkan skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian atau tulisan yang lebih baik daripada penelitian yang sejenis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.